Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kak Keron, Kak Andes, apa kabar? Halo Kak Siska, Alhamdulillah. sehat sehat. Eh, Sehat? Selesai tarawih nih? Sudah selesai tarawih? Udah, Keron imamnya tadi tuh. Wah, Bapak, Bapak sejati sekali ya. Eh, ini konten pertama aku dalam podcast YouTube. Nah, alhamdulillah Kak Keron sama Kak Andes bersedia untuk diajak ngobrol nih dalam kunjungan saya. Nah, kali ini aku akan ngobrol-ngobrol tentang festival karena uh, di saat corona ini kan banyak kendala ya, nggak satu aja gitu, semua lapisan dalam kerjaan dan apapun itu mempunyai kendalanya masing-masing. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang festival. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri dulu dong, satu-satu. Siapa dulu? Silakan. Apa dulu nih? Oke, Kak Keron lah. oke. Sebelumnya terima kasih Kak Siska. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Oke, saya Keron, tinggal di Nagari Kabupaten Tanjung Haru Padang Panjang, Kecamatan Kota Sumatera Barat. Beberapa tahun terakhir saya bergiat yang namanya festival warga, sebuah festival yang basis utamanya adalah masyarakatnya. Saya mengklaim diri sebagai pegiat warga. Itu Kak Siska. Oke, selanjutnya Kak Andes. Ya, halo. Ya, aku Andes, atau teman-teman sering manggilnya Andes Satu Lari ya. Walaupun itu bukan nama asli. Kalau nama aslinya itu Fernandes Syahvanet. Nah, Oke, aku juga berasal dari Nagari, Kabupaten Tanjung Haru Padang Panjang, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dan belakangan ini aku juga ikut aktif di beberapa festival warga. Itu diantaranya ada festival Pasar Harau di Nagari Harau. Setelah itu ada yang di kampungku sendiri, itu yang diinisiasi bersama-sama dengan masyarakat di kampungku, bersama Keron juga. Itu namanya Legusa Fest. Nah, di luar itu aku melalui jejaringan festival ini juga ikut bergabung di dalam satu wadah. Ya, halo. Ya, aku Andes, atau teman-teman sering manggilnya Andes Satu Lari ya. Walaupun itu bukan nama asli. Kalau nama aslinya itu Fernandes Syahvanet. Nah, oke. aku juga berasal dari Nagari, Kabupaten Tanjung Haru Padang Panjang, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dan belakangan ini aku juga ikut aktif di beberapa festival warga. Itu diantaranya ada festival Pasar Harau di Nagari Harau. Setelah itu ada yang di kampungku sendiri, itu yang diinisiasi bersama-sama dengan masyarakat di kampungku, bersama Keron juga. Itu namanya Legusa Fest. Nah, di luar itu aku melalui jejaringan festival ini juga ikut bergabung di dalam satu wadah, itu namanya Pegawai Nusantara.
Itu isinya berbagai festival warga yang tersebar di Nusantara. Oke. Ya mungkin itu dulu. Oke, karena tadi masing-masing udah memperkenalkan dirinya dan sudah menceritakan sedikit background-nya. Nah, kan pekerjaannya berarti ke festival ya. Semua ini pekerjaannya Kak Kero sama Kak Andes itu gimana sih detailnya pekerjaannya seperti apa sih? Kalau saya di KTP seniman, Wah, tapi tidak punya karya. oh Uh, jangan dong. tapi Semua. tapi saya akhir-akhir ini sangat suka dengan istilah pegiat festival. Oke. Karena bagi saya festival adalah karya itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang nanya kerjaanmu apa, ya pegiat festival. Begitu. Ya, harus pede ya. Berarti itu Ya, karya dong. Jangan bilang ya, seniman nggak berkarya. Berarti ya, masih termasuk seniman ya itu ya? Iya ya. dong. Kalau Kak Andes sendiri gimana? Ya, di dalam kegiatan festival warga ya kita mencoba mengajak warga itu sendiri untuk melestarikan apa yang mereka punya, kebudayaan, konteksnya kebudayaan atau kesenian ya kita mulainya. Soalnya kita basisnya itu dari seni gitu loh. Oke, tapi sebelum ke festival warga, ada yang bisa jelasin dulu nggak? Maksudnya festival warga itu apa sih? Bedanya sama kata festival atau yang biasa konvensional diketahui orang banyak, apa sih? Kenapa memilih itu gitu? Dan kenapa festival warga dinamakan? Ya, Oke, kalau menurut saya barangkali kenapa festival warga? Karena ya kalau kita lihat beberapa festival, biasanya itu ya kalau ini pemerintah ya yang mengadakan ya, biasanya selalu modal utamanya adalah anggaran per tahunnya. Oke. Basisnya adalah anggaran. Kalau saya pikir kalau festival masyarakatnya, kemauan masyarakatnya dan kebutuhan masyarakatnya. Artinya modal utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Bagi saya menarik karena kalau banyak anggaran pun atau dianggarkan setiap tahun pun, ketika masyarakatnya tidak butuh, ketika masyarakat tidak ingin, tentu gerak gitu ya. Tapi sebaliknya, kalaupun anggaran tidak ada, maksudnya anggaran dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau kemauan masyarakatnya ada atau tidaknya anggaran, festival bisa tetap berjalan karena masyarakat bisa bergotong royong untuk terselenggaranya festival itu. Oke. Saya kira itu menariknya festival warga, festival yang menjadi milik warga. Oke, berarti festival warga ini adalah gotong royong ya sifatnya ya Kak ya? Yap. Berarti berawal semuanya dari masyarakat dulu. Masyarakat yang bergerak, mereka yang memulai, lalu melakukan sesuatu untuk yang mereka inginkan. Iya. Tanpa memikirkan dulu anggarannya akan seperti apa yang akan bisa diambil. Oke. Tapi kan kalau biasanya ya kita tahu beberapa festival yang diadakan pemerintah kadang kan tergantung semua pada anggaran. Kalau anggaran tidak ada, festivalnya tidak ada lagi tahun depan misalnya. Terus misalnya kita bikin festival terus selesai sudah gitu. Nah, kalau di festival warga ini apa sih yang Kakak yang teman-teman kerjakan ini terus berlanjutkah atau juga selesai sampai di sana? Ya itu semua kembali ke warganya gitu. Secara konteks pola kerjanya itu kan kita meriset yang ada tersebut, terus kita gali. Nah dari sana baru kita
jelas gitu loh, mengarahkan warga itu kemana gitu loh. Mau mengajak warga itu kemana. Nah, itu pengalamannya ketika contohnya pertama kali mengadakan festival, itu setelah festival selesai, itu pasti ada semacam kenangan yang lekat ke warganya gitu loh. Nah, warga di sana seolah-olah seperti sadar kembali gitu, di mana ternyata mereka mempunyai potensi di daerah mereka, maupun itu alam atau konteksnya keseniannya itu sendiri. Nah, mulai dari sana itu yang membuatnya nanti akan berkelanjutan gitu. Nah, warganya sendiri nanti kita nggak lagi kita yang memikirkan besok seperti apa. Nah, dari sana udah mulai masyarakatnya sendiri yang oh besok kita berarti ini bisa kita jadikan juga bentuknya festival. Oh, ini juga bisa. Ya, seperti itu kalau menurutku. Menarik ya. Tapi maksudku, apa sih yang Kak Keron dan Kak Andes lakukan pertama kali untuk membuat festival warga ini? Oke, Ya, yang tadi kita mapping ya. Lanjut ya. Oke, sebelumnya mungkin Mau menambahkan? saya menambahkan apa yang dikatakan Andes. Ya, menambahkan dulu. Gimana ya? Ya, tentu ini tergantung kepada masyarakatnya. Tetapi yang jelas di sini kalau bicara festival warga itu yang mahal itu justru adalah prosesnya, proses saling transfer pengetahuan, bisa dikatakan begitulah. Tidak hanya dari kita ke masyarakat, dari masyarakat ke kitanya juga. Nah, di sini kita saling belajar. Nah, bagaimana kemudian festival ini bisa dijadikan semacam semacam alat bersama lah. Baik itu konteksnya nanti kita bicara ekonomi, kebudayaan itu sendiri, atau kesenian itu sendiri, atau jangan-jangan kepentingan politik itu sendiri, gitu. Jadi pada festival ini barangkali yang mahal itu adalah prosesnya. Proses kita berinteraksi sama-sama masyarakat. Saling ini pada ya. akhirnya ya dari situ kita pengalaman. bisa ya. Oke. Apa tadi pertanyaan selanjutnya? Pertanyaannya tadi apa ya? Dimulai dari mana? Kenapa memilih pekerjaan itu? Terus apa sih yang dikerjakan pertama kali gitu? Untuk misalnya kan ini warga nih, terus kita datang, nggak mungkin tiba-tiba datang aja, terus ini nih kita mau bikin festival nih, nggak pasti punya langkah untuk menghadapi gimana sih caranya, apakah perlu belajar juga mendekatkan diri kepada masyarakat atau sebagainya. Oke, mungkin pertama nanti ingatkan keduanya ya. Saya akan coba jawab pertanyaan pertama. Kenapa memilih ini? Saya kira ketika kuliah di kampus, kampus saya isi barang panjang. Mudah-mudahan hari ini masih ada isinya. Masih dong. Jurusan apa sih? Saya jurusan musik. Okay. Saya melihat proses teman-teman berkarya. Misalnya begini, setiap mahasiswa disuruh pulang ke daerah masing-masing, kemudian mengambil sebuah kesenian tradisi, kemudian di kampus digarap di laboratorium mereka, kemudian dipentaskan di kampus. Nah, saya kira tidak hanya teman-teman ini ya, seniman-seniman kita juga kekaryaannya itu rohnya betul tradisi, diambil dari masyarakat, tapi justru pentasnya jauh dari masyarakat pendukungnya. Dan ironisnya pilihan pentas teman-teman ini justru ke India, gitu ya. Amerika, ya, artinya jauh dari masyarakatnya. Ya betul, ini semacam strategi kebudayaan. Tapi saya kira
kita sudah menjauhkan kesenian itu dari masyarakatnya. Nah, justru itu kenapa saya memilih ini. Saya ingin mengembalikan kesenian itu kepada masyarakat. Artinya kesenian itu sejatinya adalah milik masyarakat. Mereka sebagai pelakunya, mereka sebagai penontonnya, dan mereka eh, yang mengembangkan itu mereka. Itu alasan saya kenapa memilih menjadikan festival warga ini sebagai pekerjaan. Oke, yang kedua apa tadi, Kak? Apa Memulai, langkahnya? cara memulai. Ya. Oke. Seperti yang disinggung Andes tadi, ya barangkali kita mengajak ngobrol masyarakat, bicara konteksnya kesenian, mengajak mereka, kalau di konteksnya Lebusa, dulu kami mengadakan semacam lokakarya. Lokakarya memetakan kesenian yang ada dan pernah ada, kemudian membayangkan ke depan kesenian itu kita apakan. Nah, apakah kemudian kita bersama masyarakat sepakat untuk memvitalkannya kembali, kemudian mementaskannya, mempertunjukkannya, atau merayakannya dalam bentuk ya katakanlah festival itu sendiri. Nah, langkah awalnya adalah mengajak masyarakat untuk ngobrol-ngobrol, memetakan kembali, kemudian membayangkan ke depannya seperti apa. Ada Itu. tambahan? Barangkali tambahan dari Anda. Ya, kalau ya cikal bakalnya itu ya itu tadi, ada keresahan tentang kesenian itu sendiri gitu loh. Dari perjalanan-perjalanan yang udah kita coba jalan-jalan ke daerah-daerah lain, itu nyaris hampir sama ya kejadiannya. Itu ya masyarakat pendukungnya itu kehilangan bentuk apa namanya? Mungkin tidak berapa ya yang masih ada pelakunya, yang ada yang masih bergerak di bidang kesenian itu sendiri. Nah, sementara itu regenerasinya itu tidak ada. Seperti kita saja, kalau boleh saya menyebut, itu kita lahir di dalam masa regenerasi itu yang terputus gitu loh. Secara tidak langsung kan kita juga tidak mendapatkan langsung ilmu-ilmu tentang kesenian itu dari masyarakat. Pasti dari contohnya buku kah, kampus, sekolah, seperti itu. Ya. Nah, dari keresahan seperti itu makanya muncul ide seperti itu gitu. Ide awalnya seperti itu dulu. Nah, ketika dijalani ternyata menarik, dan ya seperti kata Keron tadi, ya kita menempatkan diri untuk jadikan festival ini menjadi festival warga ini sebagai bagian dari pekerjaan. Nah, untuk langkah awalnya dulu itu ya seperti tadi, kita mapping dulu, seperti yang tadi yang Keron bilang, sampai mappingnya itu dari kesenian hula itu apa, terus alat-alat yang ada di sini apa, terus sekarang pelakunya yang masih ada siapa, nah gitu. Saat nah, mapping terus di dalam lokakarya yang disebutkan. Ya, saat mapping itu dilakukan, sebenarnya tantangannya apa sih ke masyarakat gitu? Maksudnya, apakah semuanya menerima saja gitu? Dua pemuda nagari ini mengajak gitu. Apakah ada tantangannya saat ini akan dibikin dan kenapa memilih Legusa Festival? Kenapa memilih nama itu? Halo? Minangkabau khususnya banyak ya. Ini apa? Kalian mau bikin apa sih? Apa tuh? Nah, kayak gitu. Tapi setidaknya beberapa orang mau. Nah, kita memanfaatkan beberapa orang ini dan menantang mereka untuk apa ya? Kita anggap ini project
kita anggap bisa project, nah kita menantang mereka untuk menyelesaikan project ini. Nanti hasilnya kita evaluasi, kita punya teman-teman media, nah melihat perkembangan itu, masyarakat yang lain ada tertarik untuk gabung. Nah, pada akhirnya semakin berkembang. Nah, saya kira itu prosesnya. Tantangannya adalah bagaimana mengajak orang yang semula tidak mau menjadi mau, gitu loh tantangannya. Jadi tertarik gitu ya. Semua orang ya jadi tertarik. Nah, bagaimana ya provokasi kita paling itu. Dan secara Oke, tidak terkait namanya barangkali kita mensepakati karena daerah kita ini saya kira di kaki atau di lerengnya. Iya, di lereng Gunung Sago. Nah, kita membayangkan perayaan kesenian ini adalah perayaan masyarakat sekitar lereng Gunung Sago. Nah, kami membayangkan peristiwa-peristiwa pertanian juga nanti akan kami kolaborasi dengan kesenian ini. Tapi belum sampai ke apa ya. Berarti Legusa itu artinya adalah lereng Gunung Sago. Berarti festival di lereng Gunung Sago gitu ya? Ya. Benar. Wow. Iya. Festival Jadi, untuk masyarakat di lereng Gunung Sago gitu lah. Nah, perbedaannya apa sih festival warga Legusa Festival ini sama festival-festival yang lain? Ya, yang tadi disebut Karen tadi itu. Jadi ini punya total warga gitu. Yang bukannya warga, yang proses warga, nanti hasil proses bukan yang pertunjukan itu warga dan ditonton oleh warga itu sendiri. Tapi ada mendapatkan manfaat nggak? Maksudnya hasilnya apa sih gitu dari masyarakatnya? Ya, yang memberikan. Silakan. Oke, kalau ya tambahan mungkin yang menarik itu adalah panitianya juga warga, artinya yang memberikan konsumsi itu sumbangan warga gitu. Yang membuat artistik adalah warga gitu. Berarti Oke, semua mau nggak mau belajar ya? Semua mau nggak mau akhirnya mereka mempelajari bagaimana cara berfestival, bagaimana cara bermanajemen gitu ya? Ya, mereka mempelajari, tapi meskipun setiap tahun itu berbeda-beda ya, artinya tidak harus seperti yang ada di buku gitu, enggak mengalir. Nah, balik lagi karena tadi bahas buku, kan Kak Keron nih orang akademis nih. Nah, mempelajari ilmu manajemen, ilmu bagaimana mengelola event gitu. Nah, itu bagaimana? Kan tadi kita udah bahas bagaimana sih cara turun ke masyarakat. Nah, itu akademisnya nyampe nggak di sana tuh? Oke, kalau saya pengalaman saya itu di beberapa masyarakat yang berbeda ya, meskipun masih Sumatera Barat, tapi masyarakatnya tentu berbeda-beda ya. Di masing-masing desa itu saya kira apa yang saya pelajari di kampus itu nggak laku ya, nggak. Saya pikir loh kok ya yang saya pelajari di kampus itu nggak berguna ya bagi masyarakat gitu. Pada akhirnya saya belajar lagi dengan masyarakat. Saya menemukan pola-pola kerja dengan masyarakat. Nah, itu yang kemudian yang saya kira, oh ternyata manajemen masyarakat itu seperti ini. Artinya saya menemukan pola-polanya untuk bekerja dengan masyarakat. Dan itu pun berbeda-beda dengan masyarakat lain. Justru kita belajar lagi dengan masyarakat yang lain, sehingga menemukan pula pola-pola di masing-masing masyarakat. Tidak bisa menyamakan satu masyarakat nagari ini dengan masyarakat nagari lain gitu ya? Tidak. Kayak bisa digeneralisir. Kayak di tempat kita aja, di dalam satu nagari atau desa itu, ada 6 jorong gitu. Masing-masing jorong itu aja berbeda pendekatannya. Berbeda juga pendekatannya? Ya.
Ya, punya tantangan masing-masing di masing-masing jorong itu. Nah, saat itu sudah terlaksana, maksudnya saat pendekatan itu sudah mulai diproses menuju persiapan ke festival. Nah, itu bagaimana sih membaginya? Kan tadi Kak Kero sama Kak Anes bilang ini dari warga untuk warga dan kembali lagi ke warga gitu kan. Nah, Ya, karena ini festival pasti kan terkait dengan seni dan budaya kan. Tadi juga Kak Keron membahas ada pertanian juga malah yang akan dikombinasikan di sana. Nah, gimana sih proses pertunjukannya? Nah, ini kita bahas ke kontennya ya. Maksudnya kan ini seni dan budaya. Mereka yang akan tampil, mereka yang akan berproses, mereka juga yang akan menikmati. Nah, itu gimana sih cara mengendalikan proses, mengontrol proses warga-warga ini? oke. Oke. Oke, di dalam proses warga itu sendiri, eh, di sini kita ada namanya salah satu apa namanya bagian di dalam Legusa itu ada namanya residensi seniman. Nah, Oke. untuk membantu proses warga itu kita mendatangkan seniman-seniman muda dari Sumatera Barat untuk ya mereka yang berproses bersama warga gitu loh. Tantangan tersendiri juga bagi seniman itu, soalnya nanti dia tidak membawa karya yang sudah ada, tapi membuat karya bersama dengan masyarakat. Nah, untuk menggiring itu kita makanya seperti KKN ya kiranya, dorong masing-masing ini berdasarkan apa yang ada di jurnal itu kita sesuaikan dengan mentornya nanti atau dalam kegiatan residensi tadi. Nah, lumayan sulit. Sulitnya ya nggak kalau di kampus ya tinggal tunjuk contohnya pemain gendang atau penari pola ini apa gitu kan. Kalau di sini enggak, untuk bikin satu pola itu mungkin butuh waktu dulu. Nah, ini cara pukulnya seperti itu, cara. Nah, untuk prosesnya itu total ya mungkin bisa disebut sosial ya. Mentor-mentor itu sendiri tidak dibayar, hanya menyediakan fasilitas untuk mentornya. Contohnya seperti Berarti semua juga gotong royong ya, yang residensi pun tidak ya, didanai, tapi malah dilayani aja semaksimal mungkin dari kita gitu ya. ya, ya seperti itu. Jadi ada rumah untuk mentornya, makan mentor selama proses sampai nanti. Nah, pas di dalam proses itu, nah yang mengawal atau menggiringnya itu ya kita ikut menggiring masyarakatnya. Bagaimana nanti kita menjadi translator lah. Mungkin masyarakat boleh dibilang awam ya untuk pengetahuan. Contohnya nanti bagian pola kah atau apa seperti itu. Tapi menarik saat Karena ada teman. ya bentar, menariknya adalah ketika proses itu berlangsung, kan tadi Kak Karen bilang bahwa ibu-ibu yang akan memasak, bahwa warga yang akan mempersiapkan. Nah, itu gimana sih maksudnya? Nggak dihitung tuh sama ibu-ibu, ini pengeluaran nih, gimana nih, duitnya dari mana nih? Tapi dia juga harus masak melayani seniman-seniman yang residensi sama warganya yang juga berproses. Itu gimana mengontrolnya? Maksudnya gimana membicarakannya? Oke, pengalaman tahun kemarin itu tidak hanya mentor ya. Ketika kita menyeting lokasi itu ada saja masyarakat yang datang mengantarkan kopi, gorengan, gitu ya. Gitu ya. Juga ada yang besok saya mau masak ini, besok kita makan. Gitu. Begitu, artinya
tidak konsepnya tidak konsumsi, tetapi apa ya? Mereka punya inisiatif sendiri untuk saling saling gotong royong untuk besok makan di rumah siapa gitu. Oh, Besok siapa yang mengantarkan apa gitu. menarik ya, Mas. Karena gotong royong itu ya akhirnya jadi nggak ada membuat absensi untuk besok ibu ya, Enggak. besok ibu ya. Jadi mereka melihat karena semua semangat bekerja keras, berproses, mereka juga ikut serta dalam proses itu ya. Nah, Iya, mungkin di mereka menjadi sini, bagian. ya kan semuanya di sini kita menemukan masyarakat itu memang sudah rindu sekali loh dengan hal-hal seperti ini gitu. Ah, Mereka sudah lama sekali tidak mendapatkan. Makanya, sudah lama tidak ada perayaan gitu ya. nah seperti itu. Makanya bahkan ada di satu jorong itu tanpa kita koordinir sedikit pun mereka sudah punya inisiatif ketika nanti di giliran di jorong mereka itu mulai dari kita proses pembuatan artistik sampai ke pertunjukan mereka sudah punya ini yang siang nanti rumah ini masing-masing rumah bungkus nasi siang itu untuk kerja siang. Nah untuk malam udah ada lagi gitu loh. Jadi semua penampil, mentor, bahkan masyarakat itu sendiri kebagian semua konsumsi. Kalau di kita yang bikin festival biasanya kan yang jadi kesulitan itu kan di sana. Ya, Membagi konsumsi duit gimana keluarnya gitu. banyak dikonsumsi ya. Iya, makanya. Makanya di festival pertama kita itu kita bikinnya itu total 6 hari. Wow. Itu dengan budget berapa kan? 6 juta ya? 4 jutaan. 4 juta 20 ribuan lah 6 modalnya hari ya, untuk 6 6 hari. hari Ya. 4 juta. Dengan berapa penampil itu? Totalnya ada dari masyarakat itu sendiri ada 6 grup penampil. Mungkin kalau di total itu orangnya ada sekitar 70 sampai 80. Ditambah dengan grup-grup mentornya itu yang pertama itu ada dari Agam, grup Saraso Badun sana itu mereka totalnya ada 35 orang. Kalau Wow. kita pikirkan itu kan pusing ya mikirin konsumsinya, tapi dengan pola itu nggak pusing lagi gitu. Mungkin kalau di total untuk hari kita membutuhkan sekitar 100 sampai 150 bungkus lah ya kira. Oke. Nah, Ini tapi itu lagu tertutupi semua. Wah, ini Ragusa udah yang keberapa ya? Ini Tahun ini tahun yang ketiga. ketiga, tapi karena COVID ini kita undur ya. Oke. Harusnya Undur. habis Lebaran. Harusnya habis Lagi Lebaran sibuk ya. ini aturannya. Tapi ada yang dilakukan nggak selama COVID ini? Maksudnya apa yang pencegahan atau antisipasi apa untuk terkait festival ini? Iya, kalau untuk proses kita terhenti karena memang kita hentikan karena tidak mau beresiko ya. Tetapi setidaknya teman-teman fokus ke bagaimana menjadi Bagian. anak muda yang tanggap COVID ini. Ada setidaknya teman-teman ikut mendorong pemerintah nagari untuk apa ya? Untuk Mencegah. membuat posko-posko ya, mencegah, membuat posko ya di garda depan pintu-pintu masuk ke desa lah. Nah, karena sekarang COVID ya, kerinduan apa sih tentang festival yang kalian rindukan gitu? Masa-masa apa gitu yang sangat dirindukan kalau lagi nggak ada kerjaan kayak gini? Maksudnya, berarti kan kita nganggur nih sekarang nih karena nggak ada. Basicnya kan, kalau basicnya kan kita emang penganggur ya. Oh ya, kita ini kan pengangguran banyak acara. Iya. Tapi sekarang acara juga nggak ada gara-gara corona. Jadi kerinduan apa sih tentang festival yang kakak pengen gitu, nggak sabar gitu.
Ya, yang pasti kerinduan proses, kemudian apa ya, kerinduan pusing di lapangan gitu ya, Stres kerinduan, terhadap jadwal gitu ya. iya, eh, apa, kalau di sini kan ada enam lokasi, Lorong. 6 venue ya. Memikirkan artistik di masing-masing venue itu juga semacam stres yang lain ya. Nah, dan itu Jiwa mesti dikerjakan, itu mesti jiwa harus selesai. multi talentnya harus keluar gitu ya saat-saat waktu-waktu Ya, terdesak gitu ya. ya. Kemudian mendiskusikan konsep, ini juga menarik karena semua orang terlibat diskusi, semua orang bekerja sesuai dengan apa ya, dengan kapasitas mereka sendiri. Kita tidak ada uh, kita tidak ada komando harus gini. Semua orang punya inisiatif. Yang menarik itu misalnya pengerjaan artistik. Misal, satu bentuk artistik itu bisa dikerjakan oleh puluhan orang dan semua orang punya ide, dan mereka saling menambahkan. Dan hasilnya tetap semaksimalnya juga gitu ya. 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 Wah, kangen. Nah, iya. Dan rindu akan tawa-tawa, terus rindu perdebatan yang mungkin persoalannya sepele. Sebenarnya tujuan timbul perdebatan tentang juga diri loh dengan kondisi apa namanya situasi-situasi seperti itu. Nah, terus juga apa namanya kerinduan melihat apa namanya haru masyarakat ketika jangankan pentas ya, jangankan pas pentas, pas latihan, pas lagi proses di setiap jorong itu kadang udah kayak pentas loh Kak. Ada Udah ditontonin warga gitu ya, udah rame iya. datang gitu. Mungkin yang lebih merasakan itu tetua-tetua kita ya di kampung. Kayak mama kita gitu ya. Soalnya ya apalagi di kampung di sini itu memang ada dulu pernah perayaan yang dirayakan oleh satu desa Nagari ini, itu mungkin ada di tahun 60-an. Wah, udah lama sekali. Nah, setelah itu udah nggak ada. Nah, jadi mereka yang mungkin remajanya pada zaman itu sangat merindukan sekali hal-hal seperti ini. Maka ketika kita sudah bisa jalan proses itu, ketika mereka melihat anak-anak cucunya sudah mulai bisa bermain dan sudah mulai nampak bentuk karya itu, mereka kadang meneteskan air mata loh kayak gitu loh. Jadi kadang rindu loh melihat mereka. Kan jadi emosional ya. Nah, kalau membicarakan itu nggak ada habisnya soalnya. Karena kita punya memori masing-masing tentang proses itu. Nah, kalau sebelum pertanyaan terakhir, apa ya? Sekarang kan udah Legusa udah yang ketiga nih. Udah merasakan hasilnya festival itu seperti apa? Ya, tapi pesannya tetap semangat, tetap kreatif. Nggak harus bidang seni budaya, di bidang apapun kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.